Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat Bu, di lapangan bahwa ada siswa-siswi di SMA 2 ini mendapatkan bantuan PIP ya. Itu informasinya membuat rekeningnya di Bengkulu. Ya betul, karena memang untuk SMA ya, untuk SMA itu yang ditunjuk hanya BNI. Kalau SMP SD itu BRI. Saya ke Bandung juga. Di BNI ya. Informasinya Bu, setelah mendapatkan bantuan PIP ini, siswa ini ada bantu uang operasional untuk pengantaran, pembuatan rekening sama ininya. Ke ketua tim, lebih pahamnya ketua tim. Karena saya sudah bagi tugas habis ke kawan-kawan ya. Untuk ketua tim itu ada Pak Emon, coba dipanggil Pak Emon. Artinya Pak Emon lebih pas menjelaskan kalau masalah untuk di lapangan. Karena saya tahunya ketika akan kegiatan, tolong panggil orang tua dipanggil, ada kesepakatan. Untuk lebih jelasnya saya tidak tahu di lapangan gitu kan. Saya panggil saja dulu sebentar. Tapi ini untuk pendapat Ibu, apakah bisa untuk namanya bantuan siswa ini dipotongkan ke arah ke sana Bu? Kalau sekolah tidak ada dananya Pak untuk transport ke sana untuk membangun itu. Tidak ada transportnya, tapi bisa untuk dipotong setelah dapat bantuan nih, setor nih untuk operasional. Jadi gini, anak-anak kan 3 kali berangkat kayaknya. Sekali berangkat itu membuka antipasi. Kemudian berangkat lagi apa gitu, saya kurang tahu nih ada nah ini di lapangan karena saya sudah punya katim, jadi saya sekarang sebenarnya ke katim. Jadi ini ada pertanyaan, ada pemotongan dana operasional, jadi apakah benar, kemudian prosedurnya seperti apa, saya tidak tahu. Pak Eman yang tahu kan, saya pun tidak pernah melihat kejadian seperti ini. Saya kan dari media, 3 media. Nah begini Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Ketua Komite yang saya hormati. Kemarin ada nama-nama siswa yang dapat PIP dari data Dapodik. Nah itu. Jadi setelah kami umumkan, itu kami beritahu dengan anak dikumpulkan dulu. Sudah itu kami sampaikan dengan anak-anak itu. Dan surat untuk orang tua datang ke sekolah, kita rapat dulu untuk masalah pencairan dana PIP tersebut. Nah, setelah rapat dengan wali siswa, kami serahkan ke pihak wali siswa untuk menemani anak untuk aktivasi terlebih dahulu Pak. Aktivasi itu pembuatan rekening bank. Jadi kami siap untuk ibaratnya untuk persyaratan tersebut, apa yang diperlukan. Nah, dengan jawaban seluruh wali siswa, kami tidak bisa Pak untuk menemani anak. Kami serahkan kepada pihak sekolah. Itu hasil keputusan kemarin. Nah, dengan bukti ini tanda tangan orang tua pakai materai, diserahkan ke pihak sekolah. Sudah itu ini bukti dokumen pos-foto waktu rapat sudah ada, dan juga tanda tangan orang tua yang datang ke sekolah. Jadi dengan kesepakatan kemarin itu diserahkan ke pihak sekolah Pak. Jadi kami tidak perlu menolak kan. Seharusnya itu harus orang tua yang menemani siswa itu untuk aktivasi terlebih dahulu. Itu belum pencairan, baru aktivasi persyaratan-persyaratan yang kita antarkan ke Bank BNI. Nah, orang tua tidak mau Pak. Jadi dengan tidak mau, begini Bapak Ibu, waktu rapat itu, untuk dana transport pertama ini bagaimana? Nah, kami mohon dari pihak sekolah untuk Bapak Ibu yang mengasihkan keuangan transport terlebih dahulu. Tidak juga sanggup orang tua wali siswa. Jadi diserahkan juga ke pihak sekolah. Dengan saya sebagai mengkoordinir, saya tanya dengan bendahara komite. Pertama waktu aktivasi, bisa tidak Bu kami minjam untuk pembuatan ini untuk operasional dana transport. Nah, dana transport itu Pak, aku yang pertama itu kan catar mobil kan 3 buah. Itu cuman 23 orang itu. Sedangkan anak 130 siswa. Jadi berderet terus tiap hari Pak. Itu minjam aku dana, bukan ditanggulangi oleh sekolah. Sudah cuman 2.400.000 berapa itu minjam dengan bendahara komite. Sudah itu saya pinjam uang dengan Zes Pauzi. Itu nyampe 10 juta lebih Pak. Untuk pembuatan buku, belum itu untuk pencairan. Begitulah seterusnya. Nah, dengan kesepakatan orang tua kemarin, itu sekali berangkat PP pulang pergi pulang, itu 150.000 Pak. Itu tidak ada yang kami, cuman kami numpang makan dengan anak itu. Itu sekali berangkat. Sekali berangkat. Cuman kami
saya sampaikan dengan orang tua wali, kami cuma numpang makan Bapak Ibu. Tidak mungkin anak yang makan kami tidak makan di dana tersebut. Dengan rincian Pak, 130 itu PP pulang pergi satu orang siswa. 18.000 itu nasi bungkus Pak, bukan ayam geprek yang kami kasihkan dengan anak. 2.000 untuk air minum itu. Jadi itu pengurusan pembuatan buku rekening itu berapa kali bolak-baliknya? Bolak-baliknya dengan Setelah pencairan sampai sampai selesai itu 19 kali Pak. 19 kali bersama siswanya atau? Bersama siswa, tidak 19 pernah kali? ya. Setiap siswa. Setiap siswa itu 2 kali. Oh 2 kali. 19 Ah, kali. 19 Dihitung kali kita kan. aku yang nemani anak Nah, itulah berarti ininya 2 kali. 2 kali. Iya. Sudah sampai pencairan ini. Sudah sampai pencairan. Jadi 2 kali ini termasuk anak yang ikut serta. Anak yang ikut Dari mulai pembuatan dari sampai bawah. aktivasi Pak, Tapi anak ini seluruhnya ikut. ikut dibawa anak itu. Itulah Pak, kadangkala aku ibaratnya kan akulah yang lama, lah 23 tahun di SMA ini. Memang aku dipercaya untuk mengelola dana bendahara komite dan untuk mendampingi anak waktu pencairan dapat PIP Pak. Tapi aku setelah bermasalah ini aku kesalnya nampak jadinya. Kesalnya ngapa Pak? Lah payah. Kenapa memang anak lah besar kan? Lah besar, tapi untuk mengkoordinir anak itu kan memang susah. Memang anak kita lah besar kalau dipanggil ini, dicari anak tuh sampai ini nah untuk pencairan ngapo nak. Aku udah dengar Pak. Nah makanya aku panggil Pak. Lengkapilah nak syarat ini untuk pembuatan buku ini. Mangku berangkat nah, seperti itu. Terus sampai seterusnya Pak. Jadi ini untuk yang dana operasional ini dipotong dari bantuan tersebut. Benar. Berarti berapa ini potongannya dari bantuan tadi itu? Cuman 2 kali begitu 300. 300.000. Yang lain tidak ada potongan Pak. Itu Ini sah untuk dengan anak. Operasional berarti. Untuk ini, operasional, kan? ya. Operasional dalam 2 kali pemberangkatan. Iya, iya. Berarti di dalam 2 kali bolak-balik ini, mulai dari pembuatan sampai pencairan, berarti ini anak ini ikut terus. Ikut. Ikut. Iya. Tidak bisa anak tuh Paknya diikut. Waktu pencairan ngadep dengan teller itu kan siswa yang bersangkutan. Bukannya ini ada seperti ATM atau seperti apa langsung di Yang ATM ada juga Pak. ada juga Pak. Ada sebagian pakai Tapi ATM. kalau sudah ada ATM berarti tidak mesti harus Tidak mesti harus berangkat. Nah, Tapi masih kena potongan 300.000. tidak potongan 300. Kalau yang cuma 1 kali ya. Yang 1 kali. Iya, iya. Tapi aku bukan Pak ini. Dia kan cuma 1 kali adu ATM dia kan. Nah, sebelum anak itu pencairan Pak, baik yang pakai buku atau ATM, aku duluan ngecek ke bank. Nah, itu. Ini izin Pak ini Pak. Ya. Memang ini harus pencairannya harus ke Bengkulu. Iya. Oh, memang harus ke Bengkulu. Harus Bengkulu BNI Pak. Kita ditais nih dado lagi BNI. Jadi sebelum kemarin pernah terjadi Pak, aku bawa kan tahap 7, bawa anak 23 orang. Pas dicek tahap 7 itu sudah cair. Nah pas saya bawa ke Bank BNI Pagar Dewa itu 23 orang. Nah pas kebetulan itu cuma 8 orang Pak yang bisa dicairkan. Nah itulah aku tuh agak error tuh kenapa biasanya kalau dari dulunya kalau sudah cair pas dicek tahap 7 itu cair semua. Nah ini bertahap Pak. Inilah yang aku kadang tuh untung yang 8 orang itu Pak cair. Jadi nah kamu bayar anak transport. Ngomong dengan siswa, itu nak bayar transport itu charter mobil. Mangko kawan-kawan ini nak dari tanci kamu tuh lah kita belikan nasi. Nah untung cukup dari 8 orang itu dengan makannya dengan transpornya Pak, transport mobil yang aku catat. Nah mobil itu bukan mobil lain, mobil buruh di sinilah yang Pak ngawani. Mungkin pada intinya Ya. kita meluruskan ini maksudnya dalam 2 kali pemberangkatan ini kalau anak ini tidak ikut serta dalam pencairan tersebut berarti kan cuma dipotong hanya 150. kalau 2 ikut serta 300. berangkat 300. berarti ini beberapa siswa kira-kira yang tidak ikut berangkat. Yang tidak ikut berangkat minum Pak sambil minum. Ini kuenya. Tadi Pak, saya baru hari ini ketemu Bapak nak. Waktu kita kasus itu nggak kamu datang Bapak. Yang mana? Ke dalam ya. Yang mana? Yang anak perwira. Nah, yang tidak ikut Pak itu 45 orang. 45 orang. Iya, yang ada ATM. Yang 75 orang itu ikut untuk pencairan di Pencairan bank langsung. Berarti cuma ada 4 Orang yang tidak ikut di pengambilan. Berarti kita ini kan meluruskan ini Pak ya. Ada juga yang kan di sini kan kita luruskan. Berarti yang mana yang cuma tahap 1 pengurusan pertama pencairan mereka tidak ikut berarti kan cuma dipotong 150. 150.000. Berarti kalau
2 tahap ikut. Tapi maaf Pak, aku motong dikit. Nah, memang yang cuma sekali ke Bengkulu dan itu dia langsung buat ATM itu ada salah seorang anak itu ngasih 200 Pak, 150 untuk transport. Ini kata bapak aku menjawab bapak aku gitu nah Pribadi, untuk ya, pribadi untuk beli rokok Pak. Ya aku kicak dengan anak kabar keberatan itu nak, bukan Ya. kabar yang ini. Kalau ada masalah aku malas, aku ini denda anak berurusan, aku ngomong dengan anak. Nih do Pak, ini nih manat bapak aku. Nah, aku terima Pak. Jadi berarti yang dari 45 ini tidak dipotong karena tidak ikut dalam, Tidak 2 kali pencairan. yang tidak 2 kali ini tidak dipotong. Tidak. Kita ini kan meluruskan ini dalam, Tapi tidak 2 kali. Bukan Bu, anak tuh kalau cuma sekali tidak dipotong 2 kali. karena ini kan kalau 2 kali kan 1 kali pemberangkatan kan 150.000. Kalau 2 kali berarti 300. 300. Kalau 3 kali Pak 50 kira-kira kan gitu. 450. Berarti kan cuman kalau 1 kali cuma 1 kali. Dengan Bapak siapa? Pak Zainuddin jadi alas karangannya. Selaku apa itu? Ketua tim Ketua. ini bagian Penerima penanggung ini. jawab untuk kegiatan. Didampingi dengan operator Dapodik. Berarti total keseluruhan 100 berapa Pak? 121. 121. 9 orang itu ada yang meninggal anak itu, ada yang berkeluarga, tidak diaktifasi. Ya kita kalau misalnya anak itu masih bisa dihubungi, aku hubungi. Karena apa kedepannya mengurangi untuk kaulah dana PIP di sini. Nah itu Berarti secara sukarela. sukarela itu Pak. Kami tidak ibaratnya kamu sekian nunjuk aku. Ini dua itu Pak. Aku maaf nih kalau itu. Ini nah Pak Dorun Merli ini lah pernah lah lamun mukaku. Kan aturan yang sebenarnya kalau PIP ini tidak boleh dipotong dalam bentuk apapun. Iya benar. Mau operasional kayak apapun itu namanya bantuan anak pintar. Iya, Program betul. Indonesia Pintar. Itu berarti kan untuk siswa ini. Makanya kita cross check nih. Berarti di sekolah ini ada untuk bantuan operasional. Setelah pencairan dari PIP ini, anak itu untuk mengembalikan operasional tadi. Iya. Itu bukan anak, itu ya orang tua. Orang tua Pak. Orang tua Itu kan orang Karena kan penerimanya anak. anak Tapi ya kan kesepakatan dengan Dengan orang orang tua. Jadi orang tua itu mungkin mengembalikan. dia nitip ke anak itu sendiri gitu. Kalau untuk langsung dipotong nggak ada ya. Nggak ada. Pendampingan tadi ya. Atau langsung Itu langsung pencairan. diambil. Nah, Karena pikir ini karena kebetulan orang tuanya nggak mungkin lagi ke sekolah. berarti kan dengan adanya pembukaan rekening baru ini kan berarti kan mesti harus Bengkulu karena tidak ada BNI yang Di di, dunia baru kemarin itu ditayi semua. memang harus ke BNI. Iya. Memang memang ditunjuk harus pusat. BNI. Kalau untuk SMA, SMK BNI. Kalau SD BRI. Berarti ya mesti harus Bengkulu. Tapi kalau kita mancing masalah nggak usah lagi ya. Suruh Aku anak Pak, sendiri aja. aku sampaikan dengan orang tua kemari, kalau ada masalah aku malasnya anakku, minta ampun aku. Kan Ya. kita- Kenapa ke depannya Pak? Macam mana nak berkembang? Makanya berdasarkan keterangan dari lapangan yang saya dapatkan, maka saya Iya. cross check langsung ke sekolah. Sebelum saya cross check ke sekolah, saya cross check ke dinas dulu. Seperti apa sih tahap-tahapannya yang harus dilalui? Karena kita harus meluruskan. Iya benar. Tugas kita itu meluruskan. Meluruskannya. Meluruskan sebenarnya seperti apa. Kadang mohon maaf nih, sebagai kadang kepala sekolah ataupun operator segala guru yang lain kadang tidak memahami aturan ini. Jadi kita walaupun bukan berarti kita paham nih, tapi setidaknya kita meluruskan seperti apa untuk proses ininya. Jadi kita harus menjelaskan seperti apa programnya. Jadi jangan sampai tanggapan nih masyarakat awam orang tua murid ini yang dia tidak tahu apa-apa kok bisa ya dana PIP ini katanya. Itu yang masyarakat awam nih. Itulah Pak, bingungnya anakku kadang-kadang tuh. Lepas aja udah 2 bulan ini. Karena saya Tahun ini. bisa jamin 80% wali murid dari siswa SMA ini di bawah rata-rata. Itulah menjadi keluhan dari masyarakat ini untuk kenapa ada potongan ini, kenapa ada pungutan ini. Mereka kan berpikirnya ke situ. Pola mereka itu seperti itu. Makanya kita wawancara, kita tanyain apa keluhan mereka. Jadi maka kita luruskan ke sini, luruskan ke dinas. Jadi mereka tahu nih keluhan masyarakat ini. Karena jangan sampai kementerian aja kena marah sama DPR. Tidak turun ke lapangan tapi mereka tahu data sebenarnya. Karena kenapa? Laporan dari kepala sekolah bagus, benar, sampai semua. Tapi nyatanya tidak. Kenapa menteri tidak turun ke dinas? Dan dinas kenapa tidak turun ke sekolah? Ini yang kita luruskan ini. Karena ada sentilan dari pusat. Nah inilah yang gimana caranya kita sebagai media ini kontrol sosial ini kita meluruskan kemana arahnya sesuai enggak yang apa yang disampaikan kementerian itu. Karena kalau kita bicara di atas kertas itu semuanya bisa benar semua, tapi kalau kita real faktanya seperti apa di lapangan belum tentu.
Deh Pak, saya titip mumpung ya lagi di sini Ya. pemerintah pusat. Waktu itu kan memang diundang salah satu kepala sekolah di Provinsi itu saya yang berangkat. Iya. Jadi kalau bisa pencairan jangan di BNI, Jangan. BPD aja Pak. BNI, ah. Di BPD aja. Jadi anak-anak bisa langsung jalan, bahayanya juga tidak ada, duitnya pun tidak akan ada. Ya kalau sebenarnya lebih bagusnya kan ke BPD, Kesana Bank aja, Daerah, Pak. Boleh atau ke sampaikan. BRI. Oke, Nanti kesana. kita ini nanti kan kita tayangan nih, kita Sangat tayangkan senang. supaya nanti pemerintah mendengar nih. Nanti juga ke dinas kita sampaikan juga, kementerian semua kita sampaikan juga. Jadi supaya anak ini tidak sejauh, karena BNI mohon maaf untuk di Bengkulu tertentu. Tertentu. Memang ditunjuk. Memang ditunjuk penunjukan dari pusat. Karena kalau bisa daerah-daerah yang tertentu itu kan yang lebih banyak banknya yang bisa nih, seperti BRI, BPD. Kalau untuk ini di Bengkulu ini kan di pelosok-pelosok lebih banyak ke BRI. Jadi mereka lebih mudah untuk ini. BRI ya kalau itu ya. Tapi kalau SMA ini kan rata-rata kalau untuk daerah ini BRI sama BPD. Yang rata-rata paling banyak BRI. Untuk di Bengkulu ini di pelosok pun BRI, lebih banyak BRI. BPD ada 1-2. Cuman kan untuk di pelosoknya itu ya adalah 1-2. Karena kita di belakang kita memantau bank mana yang lebih banyak ini. Kalau ke Bank BNI ya dapat kita hitung ya di Provinsi Bengkulu untuk daerah itu cuman paling 1-2 di daerah kabupaten ini. Ya itu pun di pusat-pusatnya, bukan di kabupatennya untuk ini pinggirannya. Itu yang kami sudah panggil katimnya, kemudian kenapa kami bergerak mengkoordinir itu karena memang orang tua mewakilkan. Kalau tidak nanti kalau ke depannya kalau akan bermasalah suruh sendiri-sendiri saja supaya tidak Nggak, karena nanti gini, kami izin. tidak akan mau lagi kalau memang akan apalagi ada keluhan di sini masyarakat padahal sudah sepakat itu paling yang tidak saya suka. Saya adalah orang matematika dan suka sepakatan. Makanya setiap kawan-kawan bergerak panggil, tulis, tanda tangan, kesepakatannya apa, baru bergerak. Kalau tidak setuju jangan lakukan. Ya seharusnya seperti itu. Jangan Terkadang kan lakukan. terkadang orang tua ini Menitipkan. merasa ya karena di sekolah mereka merasa ya apa walaupun kita sampaikan ini tetap akan itulah yang diinginkan yang terjadi itu. Jadi ya mereka harus mau tidak mau harus mengikuti sekolah gitu. Jadi walaupun katanya dia nggak setuju nih, tapi sekian banyak yang ini akhirnya mereka mengikut. Akhirnya yang tidak setuju ini akhirnya ya udah terpaksa saya mengikut nih. Padahal mungkin kebutuhan untuk anaknya mungkin lebih penting. Ditanya betul. Ya, karena Jangan seharusnya sampai bertanya betul-betul. seperti Walaupun yang di atas tadi dia bilang. di atas materai kita ini kan, ya mungkin mereka merasa ya Dan nanti tertekan habis ini gitu. panggil semua